Salam jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar menghitung atau menentukan tarif biaya pengangkutan TBS unit kontraktor atau unit sewa berapa rupiah per ton. Ya, kita perlu mengetahui ini karena ini umum supaya kita dapat melihat berapa sebenarnya tarif yang wajar ya pengangkutan TBS sesuai dengan uh, jarak atau radius yang ada di lapangan. Ya, untuk jelasnya kita bisa lihat langsung di tabel berikut ini ya. Oke, di sini saya siapkan seperti file-file sebelumnya, data-data sebelumnya. Selalu kita harus menghitung cycle time ya, berapa menit satu trip pengangkutan. Jelasnya teman-teman bisa melihat pada file-file sebelumnya ini sudah sering kali saya ulas. Oke, tapi sedikit saja saya sampaikan, kita harus membuat dulu radius atau zona-zona pengangkutan. Misalnya zona 1 ya, radius jarak 0 sampai 5, cycle time-nya satu trip untuk melakukan pekerjaan angkutan TBS di sini sebesar 71 menit. Dan seterusnya, output per hari secara perhitungan didapatkan 59 ton per hari dengan jarak tempuh kilometernya per hari adalah 42 km ya. Ini kita tetapkan juga berdasarkan jam kerja yang 10 jam kerja ya. Kemudian secara menit ini 600 menit. Kapasitas muat di sini kita bikin atau kita anggap saja sebesar 7 ton per trip. Itu data yang pertama. Kemudian yang berikut, kita harus mengetahui atau kita melihat sebenarnya berapa harga unit baru untuk dump truck. Saya mendapat data, teman-teman bisa cross check lagi ya, bahwa harga unit baru sekitar 423 juta 500 ribu ya. Kemudian kita harus menghitung ini berapa biaya cicilannya per hari, karena kita akan menghitung beban biaya untuk cicilan ya. Jadi saya menggunakan kalkulator kredit kendaraan ya, tidak menggunakan formula atau menghitung sendiri. Bila harganya 423 juta, cicilan per bulannya adalah sebesar 6.400.000. Bila kita hitung, kita turunkan ya depresiasi nilainya secara per hari, maka secara per hari nilai cicilannya adalah sebesar 322.000. Jadi 6.400.000 dibagi dengan 20 hari kerja dalam 1 bulan. Ya, jadi beban biaya cicilan per hari yang ditanggung kendaraan itu sebesar 322.000. Oke. Kemudian bagaimana kita menghitung profit sebenarnya? Profit ya, terlalu bervariasi dari apa yang ada di lapangan, bahkan sebagian tidak mengerti bahwa berapa sebenarnya perhitungan standar yang perlu untuk kita gunakan menghitung profit. Di sini saya menggunakan pendekatan bahwa profit itu adalah ya, nilai yang harus dikumpulkan oleh si pemilik mobil ya, selama 5 tahun, kalau kita menggunakan cicilan 5 tahun ya, untuk mendapatkan satu unit mobil dump truck yang baru. Dengan demikian, kita harus melihat berapa nilai kendaraan ini 5 tahun ke depan. Jadi saya menggunakan formulasi future value untuk unit ini ya. Ini rumusnya, formulanya dengan menggunakan formula future value di Excel ada. Jadi setelah 5 tahun ya, setelah 5 tahun dengan tingkat suku bunga 6%, 5 tahun lagi unit ini senilai 566 juta rupiah. Nah, inilah profit yang harus dikumpulkan oleh si pemilik kendaraan
kontraktor atau nilai yang dibebankan di kendaraan unit sewa selama 5 tahun ya. Kalau kita hitung dalam 1 tahun adalah 300 hari kerja efektif ya, maka cicilan, maksud saya profit kendaraan per hari adalah sebesar 377.000 ya. 377.000 dapatnya adalah dari 566 juta ya, dibagi dengan hasil perkalian 5 tahun dikali 300 hari setahun, dapatnya 377. Kita masukkan di sini ya. Kalau cicilan tadi 322.000 per hari, kita masukkan ke sini menjadi beban biaya. Kemudian beban alokasi atau beban kendaraan sendiri. Beban kendaraan sendiri atau kita sebut beban vehicle running account ya, atau running cost atau cost per unit kendaraan, itu didapat dari VRA Rp9.500 per kilometer dikalikan dengan jarak tempuh dalam 1 hari ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dalam 1 hari kendaraan itu mempunyai beban biaya ya untuk bergerak sepanjang 42 km sebesar 402.000. Oke, biaya-biaya ini kita gabungkan menjadi satu sebagai biaya operasional dan biaya profit juga ya tentunya ya, menjadi Rp1.100.000 per hari bila unit itu bekerja di zona 1. Oke, kemudian kita bisa menghitung ya selanjutnya biaya per tonase. Oke, biaya per tonasenya didapat dari total biaya operasional dia untuk zona ini dalam sehari dibagi dengan output kendaraan itu dalam 1 hari. Jadi kalau zona 1 dengan zona 1. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah tarif kontrak atau sewa per tonase yang wajar sebenarnya adalah sebesar Rp18.574.000 per ton untuk angkutan TBS. Bila jarak angkutnya dalam zona 1 ya, radius 0 sampai 5. Nilainya akan bergerak naik dengan semakin jauhnya radius kerja pengangkutan. Contoh misalnya di zona 4 radius jarak antara 15 sampai 20 km dari pabrik ke kebun kelapa sawit, maka nilai angkutnya, nilai kontrak atau sewa per tonasenya sebesar Rp73.035 ya. Jadi ini kita bisa lihat, jadi semakin jauh radius angkut, jarak pengangkutan dari lapangan ke pabrik, maka nilai per tonnya akan meningkat ya. Nah, untuk file ini bisa kita rubah sendiri ya, sesuai dengan kondisi kerja di lapangan atau teman-teman. Misalnya di sana waktu kerja 1 hari misalnya 12 jam. Ingat ya, untuk jam kerja ini adalah jam kerja efektif ya, yang wajar berdasarkan hasil pengamatan aktual ya, kondisi aktual. Misalnya 12 jam. Ya, kalau 12 jam nanti angka-angkanya bisa menyesuaikan. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk file ini teman-teman bisa dapatkan, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Teman-teman bisa memilikinya dan merubah, mengkondisikannya sesuai dengan keadaan atau kondisi kerja di tempat masing-masing. Saya kira cukup jelas. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.